Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa bernama Waru Gede? Tidak banyak yang tahu keberadaan desa ini. Bahkan kalau kau cari di Google Maps pun, kemungkinannya kecil untuk muncul. Lokasinya tersembunyi, jauh dari jalan utama, diapit hutan jati yang rimbun dan kebun tebu tua yang tak lagi produktif. Sinyal telepon hampir tidak ada. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa apa yang terjadi di sana tetap menjadi rahasia hingga kini. Waru Gede adalah desa yang waktu seakan-akan lupa. Bangunan rumah masih terbuat dari kayu jati dan anyaman bambu. Orang-orangnya sederhana, hidup dari sawah dan ternak. Tidak ada minimarket, tidak ada sekolah menengah. Saat malam tiba, seluruh desa tenggelam dalam gelap. Lampu minyak dan Petromax menjadi cahaya utama. Radio tua milik kepala dusun menjadi sumber berita satu-satunya, dan itu pun jarang dihidupkan kecuali hari Jumat. Namun semua itu tak pernah jadi masalah. Warga hidup tenang, damai, dan teratur. Sampai suatu hari, seorang pria asing datang. Ia muncul di tengah hari, menaiki mobil tua buatan Jerman yang warnanya sudah kusam. Mobil itu berhenti di depan rumah kepala dusun. Lalu dari dalam keluar seorang pria berusia sekitar 50, tinggi, kurus, kulitnya pucat, dan matanya tajam seperti elang. Pakaian yang dikenakannya aneh, jas coklat panjang meskipun cuaca terik. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Mardika dan menyampaikan niatnya membeli sebidang tanah di pinggir desa dekat hutan jati. Kepala dusun menyambut dengan sopan, meski agak ragu. Di desa kecil seperti Waru Gede, orang asing adalah hal langka, dan kedatangan mendadak seperti itu selalu membawa tanda tanya. Yang lebih membuat heran adalah, ia membayar tunai, uang tunai dalam jumlah besar, ditata rapi dalam koper kulit. Ia tidak menawar, bahkan menawarkan harga 3 kali lipat dari nilai tanah di desa. Orang-orang mulai membicarakan, tapi rasa penasaran mereka berubah menjadi ketakutan ketika melihat bagaimana cepatnya rumah itu dibangun. Bayangkan, sebidang tanah kosong, dalam waktu 3 hari 3 malam, berubah menjadi rumah batu besar dengan dinding tinggi tanpa jendela. Tak ada tukang yang terlihat, tak ada kendaraan material datang. Namun dari dalam hutan jati, setiap malam terdengar suara batu dipahat, logam ditempa, dan kadang suara aneh seperti desisan yang tak berasal dari tenggorokan manusia. Warga yang tinggal dekat lokasi pembangunan mengaku mendengar suara orang melantunkan tembang Jawa kuno, tapi bukan dengan suara manusia biasa. Suaranya serak, berat, seperti bisikan dari dalam gua. Saat pembangunan selesai, rumah itu menjulang sunyi di antara pepohonan jati, berwarna hitam keabu-abuan. Dindingnya dihiasi ukiran yang tak dikenal. Simbol-simbol aneh melingkar seperti ular yang menggigit ekornya sendiri. Mata-mata terbuka, dan figur yang menyerupai manusia, tapi memiliki tanduk dan sayap. Pak Mardika mulai tinggal di sana. Awalnya, warga masih mencoba ramah. Beberapa membawa hasil panen, mencoba bersilaturahmi, tapi tak satu pun diizinkan masuk ke dalam rumah. Ia selalu menjawab dari balik pintu, suaranya lembut tapi dingin. "Matur nuwun, saya tidak bisa menerima tamu. Ada yang sedang saya jaga," katanya suatu malam. Apa yang dia jaga? Tak ada yang tahu. Seiring waktu, warga mulai menjaga jarak, terutama setelah mereka menyadari ia tak pernah keluar rumah di siang hari. Pak Mardika hanya terlihat saat senja menjelang. Kadang berdiri di belakang rumah, menghadap ke hutan jati. Berdiri lama sekali, tanpa bergerak, seperti patung. Dan jika kau memperhatikannya dari kejauhan, kau bisa melihat bayangannya tak pernah searah dengan cahaya. Yang membuat warga makin resah adalah suara gamelan. Setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam rumah batu terdengar alunan gamelan yang mengalun perlahan, tidak keras, bahkan indah. Seperti dari zaman keraton tua, tapi nadanya ganjil, lambat, dalam, dan mengganggu. Seperti ada yang mengatur tempo bukan dengan tangan manusia, tapi dengan sesuatu yang lebih tua dan dingin.
Tak ada orang yang melihat siapa yang memainkan gamelan itu. Rumah itu tetap tertutup rapat, tapi musik itu mengalun dan terkadang diselingi suara tawa anak-anak, padahal tak ada anak di dalam rumah itu. Warga mulai berdoa setiap malam Jumat Kliwon. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah setelah maghrib, bahkan beberapa menggantung daun kelor dan cabai rawit di depan pintu sebagai penolak bala. Tapi tak ada yang berani langsung menghadapi Pak Mardika. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada keberanian manusia yang sedang diam di dalam rumah batu itu. Namun tak semua warga menolak kehadirannya. Beberapa justru datang diam-diam di malam hari. Ada yang ingin sembuh dari penyakit, ada yang ingin kaya, ada yang ingin mendapatkan cinta seseorang. Mereka mengetuk pintu rumah batu, dan anehnya, mereka masuk dan keluar dengan wajah berbeda, lebih segar, lebih percaya diri, tapi matanya kosong. Orang bilang, siapapun yang masuk ke rumah batu tak pernah kembali sepenuhnya sebagai manusia. Tapi warga menutup mata. Selama tak ada yang mengganggu, selama sawah tetap panen, dan anak-anak mereka tetap sehat, mereka memilih diam. Sampai pada malam Jumat Kliwon itu, seorang anak kecil hilang, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa tanda-tanda kekerasan. Dan itulah awal dari segalanya. Namanya Jatmiko, usianya baru 8 tahun, anak sematawayang dari pasangan Pak Dirman dan Bu Lastri. Keluarga sederhana yang rumahnya berdinding bambu, hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah batu itu. Jatmiko adalah anak ceria. Ia suka bermain layangan di sore hari, mengejar belalang di sawah, dan selalu tertawa lebar kalau ayahnya menceritakan dongeng-dongeng tentang para ksatria pewayangan. Ia bukan anak nakal, dan malam itu ia tidur lebih awal karena kelelahan seharian bermain dengan teman-temannya. Tapi subuh-subuh, Bu Lastri bangun karena merasa angin malam masuk ke kamarnya. Ia lihat jendela terbuka dan tempat tidur Jatmiko kosong. Awalnya, mereka pikir anak itu mungkin ke dapur atau ke kamar kecil di belakang rumah. Tapi setelah dicari ke seluruh sudut rumah dan halaman belakang, tak ada tanda-tanda, pintu depan terkunci dari dalam. Tak ada jejak kaki di tanah, tak ada suara apapun. Seolah-olah Jatmiko menguap dari dunia. Pagi itu, kabar menyebar. Warga desa mulai berkumpul di rumah Pak Dirman. Pencarian dimulai. Mereka menyusuri ladang, sumur tua, sungai kecil yang mengalir di ujung desa. Bahkan beberapa orang berani masuk ke tepi hutan jati. Tapi, hasilnya nihil. Seorang anak kecil hilang, begitu saja. Tak ada jejak, tak ada teriakan, tak ada bekas perlawanan. Polisi sempat datang dari kecamatan, tapi setelah sehari tanpa hasil, mereka pulang dengan alasan tidak cukup bukti adanya penculikan. Mereka tak tahu bahwa di desa itu, beberapa hal tak bisa dicari dengan logika kota. 3 minggu berlalu, luka di hati Pak Dirman dan Bu Lastri belum sembuh, bahkan semakin dalam. Tapi warga mulai tenang, mencoba menganggap kejadian itu sebagai musibah, sampai anak kedua hilang. Namanya Raras, 6 tahun, hilang di malam Jumat Kliwon, tepat 3 minggu setelah hilangnya Jatmiko. Dan saat itulah, semua orang mulai menghubungkan titik-titik. Setiap anak yang hilang, selalu di malam Jumat Kliwon. Selalu dalam keadaan sunyi, selalu tanpa suara. Dan setiap malam anak hilang, selalu terdengar suara gamelan dari rumah batu. Gamelan yang lebih keras dari biasanya, lebih jelas, tapi bukan musik yang membuat nyaman. Musik itu membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah ada seseorang yang memanggil dari kejauhan. Suara halus tapi memaksa, menghipnotis, menarik siapapun yang mendengarnya untuk mendekat, untuk membuka pintu, untuk menyerahkan diri. Beberapa anak yang selamat karena cepat dicegah orang tuanya, mengaku bermimpi tentang rumah batu itu. Dalam mimpi, mereka melihat halaman rumah yang dipenuhi bunga kamboja putih, dan seorang kakek berdiri di tengahnya, memainkan saron dengan mata tertutup. Di sekelilingnya, anak-anak lain duduk diam, tersenyum, tapi tubuh mereka tak menyentuh tanah.
Setelah hilangnya Raras, suasana desa berubah. Matahari terasa lebih redup, angin sore membawa bau kemenyan, dan malam hari, langit seperti menekan bumi. Sunyi yang mencekam menyelimuti desa bahkan sebelum azan maghrib berkumandang. Warga mulai mewaspadai rumah batu. Beberapa pemuda pernah mencoba menyelinap, hanya sampai ke halaman. Tapi mereka selalu berakhir dengan demam tinggi dan mimpi buruk selama berhari-hari. Ada satu cerita dari seorang anak remaja bernama Wahyu. Malam itu, ia mendengar adiknya berjalan keluar rumah sambil tidur. Mata adiknya terbuka, tapi tak melihat apa-apa. Ia berjalan pelan, lurus ke arah rumah batu. Wahyu yang membuntuti dari belakang dengan membawa senter, mengatakan bahwa jalan di depan adiknya tidak lagi seperti jalan tanah biasa. Ia melihat semacam lorong kabut, arahkan senter ke tanah, dan yang terlihat seperti undakan batu dengan cahaya kehijauan. Dan di ujung lorong itu, rumah batu berdiri lebih besar dari biasanya. Sebelum adiknya sampai terlalu dekat, Wahyu memberanikan diri menariknya dan berteriak memanggil nama ayahnya. Saat itu juga, adiknya menjerit dan terjatuh. Setelah sadar, ia tak ingat apa-apa, hanya satu kalimat. "Aku diajak main musik, Mas." Setelah itu, 3 anak lagi hilang, total 6. Warga mulai kehilangan harapan. Beberapa keluarga meninggalkan desa. Sebagian lagi menolak bicara tentang kejadian ini. Rumah batu tidak lagi disebut dengan nama. Mereka mulai menyebutnya hanya sebagai Omah Kono, rumah itu. Kepala dusun akhirnya mengundang seorang dukun tua dari luar daerah. Namanya Mbah Tarka, seorang pini sepuh yang katanya bisa melihat apa yang tak bisa dilihat. Begitu Mbah Tarka tiba di desa, ia hanya berdiri menghadap rumah batu dari kejauhan. Lalu ia berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian biarkan tumbuh di sini. Itu bukan rumah, itu pintu, dan sesuatu dari dalamnya sedang kelaparan." Ia tidak bisa menghentikannya, katanya, karena tempat itu sudah diberi sesaji selama puluhan tahun, sudah terikat janji, dan janji itu jika dilanggar butuh tumbal. Ketika ditanya siapa yang memberi janji itu, Mbah Tarka hanya menatap ke arah rumah batu dan berkata, "Orang yang membangunnya bukan manusia, tapi yang tinggal di dalam, lebih tua dari gunung, dan lebih sabar dari kematian." Semua orang terdiam, tak ada yang bisa berkata apa-apa. Namun di antara semua keheningan, ada satu orang yang tidak tinggal diam. Namanya Sarto, pemuda desa, usia sekitar 25 tahun, dikenal keras kepala, tapi hatinya tulus. Adik bungsunya adalah korban ke-6. Sejak kepergian adiknya, Sarto berubah. Ia tak lagi berbicara dengan siapapun. Ia berhenti makan bersama keluarga. Setiap malam, ia hanya duduk menatap arah rumah batu dari atas atap rumahnya. Ia menyusun sesuatu, sebuah rencana, atau mungkin pengorbanan. Dan tepat menjelang malam Jumat Kliwon berikutnya, Sarto memutuskan untuk masuk ke rumah batu itu. Sarto tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi. Setelah malam itu, setelah kehilangan adiknya, ia merasa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Semakin banyak anak yang hilang, semakin besar rasa marah dan dendam yang menggerogotinya. Ia tahu tak ada orang lain yang berani melakukannya, hanya dia yang bisa. Hari itu, langit tampak tidak bersahabat. Awan gelap bergulung di atas hutan jati, seolah ikut menggelapkan hatinya. Sarto menyembunyikan keris pusaka milik keluarganya di balik pakaian. Ini adalah senjata warisan yang tak hanya untuk melindungi diri. Ini adalah simbol kekuatan, simbol keberanian, simbol perlawanan terhadap kekuatan jahat yang telah menguasai desanya. Ia tahu malam ini adalah malam yang sudah ditentukan, malam Jumat Kliwon. Bertahun-tahun orang-orang di desa hanya bisa berdoa dan berpasrah, menyaksikan hilangnya satu persatu anak mereka. Tapi Sarto merasa waktunya telah tiba, waktu untuk mengakhiri kutukan itu.
Malam itu, desa kembali sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang merintih lemah. Sarto berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah sering ia lewati. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada beban tak terlihat yang semakin menekan dadanya. Bahkan angin malam yang biasa segar kini terasa dingin dan menembus tulang. Rumah batu sudah terlihat di ujung jalan. Bangunannya lebih besar dari yang ia ingat, lebih gelap, lebih menakutkan. Tapi kali ini, ia tak merasa takut. Tidak ada ruang untuk rasa takut. Ini adalah jalan satu-satunya. Di depan rumah itu, pagar besi tua yang sudah berkarat tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan anehnya, pagar itu terbuka dengan sendirinya. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya terasa angin yang tiba-tiba bertiup lebih kencang, menambah ketegangan di udara. Sarto menelan ludah, melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju jurang yang tak tahu apa yang akan ia temui. Rumah itu, yang dulunya tampak seperti rumah biasa, kini berubah menjadi tempat yang tidak manusiawi. Dindingnya lebih gelap, dan ukiran-ukiran di permukaannya tampak bergerak, seperti hidup, mengikuti setiap gerakan yang dilakukannya. Begitu ia melangkah masuk ke dalam rumah, suara gamelan itu mulai terdengar. Kali ini, lebih jelas, lebih keras, seolah datang dari perut bumi, menyusup ke telinganya. Gamelan itu terdengar begitu indah, namun Sarto tahu musiknya menipu. Ia terus melangkah, dengan keris pusaka yang terhunus di tangan. Ruang demi ruang dilewatinya. Semuanya gelap, tak ada cahaya. Selain dari lilin-lilin kecil yang berdiri di sudut ruangan, memantulkan bayangan-bayangan yang mengerikan. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran aneh, menggambarkan manusia dengan mata yang kosong, wajah yang menakutkan, dan tubuh yang seakan-akan terbuat dari bayangan. Lalu, di sebuah ruangan yang lebih besar, ia melihatnya. Pak Mardika. Tapi Pak Mardika yang dilihatnya malam itu bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Tubuhnya kini lebih tinggi, kulitnya lebih gelap, seolah terbakar oleh api yang tak bisa padam. Matanya kosong, tanpa bola mata, hanya rongga gelap yang dalam. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah, tapi tak bergerak meski angin berhembus. Di sekeliling Pak Mardika, terdapat anak-anak, 6, 7, atau lebih, semuanya berdiri kaku, memandang ke depan tanpa ekspresi, seperti patung. Mereka tidak bergerak, tidak bernapas, tapi tubuh mereka masih utuh. Sarto merasa dirinya tersedak oleh ketakutan, namun ia tetap maju. Satu-satunya hal yang ia ingat adalah adiknya yang hilang, dan anak-anak lainnya yang tak bisa dipulihkan. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Pak Mardika tersenyum, namun senyuman itu bukanlah senyuman yang ramah, senang tapi menakutkan. Kau datang juga akhirnya. Suaranya serak, namun terdengar jelas, suara yang seperti berasal dari kedalaman bumi. Sarto mengangkat kerisnya dan mulai membaca mantra. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba gong besar yang ada di tengah ruangan berbunyi keras. Bunyi gong itu menggetarkan seluruh tubuh Sarto. Pak Mardika tertawa. Suara tawa itu menggema, mengisi setiap sudut ruangan. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Pak Mardika bertanya. Suaranya begitu dalam dan mengerikan, seperti suara dari dunia lain. Sarto melangkah maju, menantang. Aku datang untuk menuntut balas. Anak-anak itu, keluargaku, tak akan jadi korban kalian lagi. Pak Mardika tertawa lagi, semakin keras, dan dengan tiba-tiba, semua anak-anak itu bergerak. Perlahan, mereka mulai mendekat. Tubuh mereka kaku seperti boneka yang ditarik tali. Mata mereka kosong, tetapi mereka bergerak menuju Sarto. Mereka mendekat, semakin dekat. Sarto memegangi keris dengan kuat, dan dengan satu gerakan cepat, ia menusukkan keris ke tanah di depan Pak Mardika. Seketika, cahaya putih yang terang menyembur dari tanah,
mengelilingi Sarto dan membuat Pak Mardika terhuyung mundur. Namun, meski cahaya itu memancar, Pak Mardika hanya tersenyum lebar. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami," katanya, dan dengan satu gerakan tangannya, sebuah kekuatan gelap mengalir keluar, membungkus seluruh ruangan. Sarto merasakan tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menyakitkan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata menjepit tubuhnya. Semua gerakannya terbatas. Ia merasa semakin lemah, tak ada jalan keluar. Tapi ia tidak menyerah. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia berteriak dan menarik keris dari tanah, lalu mengarahkannya langsung ke jantung Pak Mardika. Dalam sekejap, cahaya putih yang sangat terang melesat, dan saat itu juga, rumah batu itu bergetar hebat. Suara gong menggelegar lebih keras, dan di saat yang bersamaan, Pak Mardika meraung, sebuah raungan yang lebih mirip teriakan maut. Tapi sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat sosok Pak Mardika runtuh. Tubuhnya mulai terpecah, seperti sebuah bayangan yang lenyap ditelan kegelapan. Dan begitu semuanya sunyi kembali, Sarto terjatuh. Ia tidak tahu apakah ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun yang pasti, rumah batu itu sudah mulai runtuh. Sarto terjatuh ke tanah. Di sekelilingnya, rumah batu itu masih berguncang hebat. Seolah-olah dunia sedang mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang sudah terlalu lama hidup dengan kegelapan. Suara gamelan itu perlahan memudar, dan yang terdengar hanya suara angin yang merintih, menembus celah-celah dinding yang mulai retak. Tubuh Sarto terasa lemas. Ia merasa seperti tak lagi memiliki tenaga. Tangannya yang memegang keris mulai gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia benar-benar mengalahkan Pak Mardika? Ataukah ini hanya sebuah ilusi, sebuah permainan dari kekuatan jahat yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa? Sarto mencoba untuk bangkit. Setiap gerakan terasa berat, tubuhnya seakan-akan tertarik kembali ke tanah. Ia memandangi sekelilingnya dengan mata yang hampir tertutup, dan di sanalah ia melihatnya. Pak Mardika, makhluk yang tadinya begitu mengerikan, kini hanya sebuah bayangan gelap yang menghilang begitu saja, terhisap oleh kekuatan yang datang entah dari mana. Semua anak-anak yang tadinya terperangkap dalam rumah itu kini jatuh ke tanah, dan tubuh mereka, yang sebelumnya kaku dan tanpa nyawa, perlahan-lahan mulai bergerak. Anak-anak itu, satu persatu, membuka mata mereka. Ada yang menangis, ada yang bingung, ada yang terlihat seperti baru saja bangun dari tidur panjang yang tak pernah mereka inginkan. Mereka kembali hidup. Di luar rumah batu, suara hujan mulai turun. Hujan deras, disertai petir yang menyambar di kejauhan. Namun di dalam rumah itu, suasana tetap sunyi. Tak ada suara, hanya hembusan angin yang semakin kencang, seolah memberikan isyarat bahwa segalanya telah berubah. Sarto terduduk di lantai. Tubuhnya terkulai lemah. Ia memandangi anak-anak yang mulai sadar, dan matanya berkaca-kaca. Apakah ini benar-benar berakhir? Apakah desa ini akhirnya bebas dari kutukan yang telah lama membelenggu mereka? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara terdengar di belakangnya, membuat tubuhnya kaku. Suara itu datang dari dalam kegelapan, suara yang familiar, yang dulu pernah didengarnya saat pertama kali datang ke desa ini. Itu adalah suara Pak Mardika, namun kali ini lebih tenang, lebih halus, hampir seperti bisikan. "Kau pikir aku sudah kalah?" Suara itu mengalun, seolah-olah datang dari segala arah, melingkupi seluruh ruangan. Sarto berpaling, namun tidak ada yang ada di belakangnya, hanya kegelapan yang tebal, seolah mencoba menelan semua cahaya yang ada. Dalam ketegangan yang mencekam, tubuh Sarto merasa semakin lemah. Pak Mardika belum sepenuhnya hilang. "Apa yang kau lakukan ini sia-sia. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Suara itu semakin keras, semakin jelas, seakan berada tepat di telinganya. Namun Sarto tidak gentar. Ia sudah menghadapinya sekali, dan kali ini ia tahu kekuatan jahat itu hanya bisa dikalahkan jika ada keberanian untuk menghadapi kebenaran. Dengan sekuat tenaga,
Sarto bangkit kembali. Ia menggenggam keris pusakanya dengan kuat, lalu berdiri tegap, matanya menatap lurus ke kegelapan. Kau tidak tahu, Pak Mardika, semua yang telah kau lakukan, semua yang kau ambil, mereka bukan milikmu. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba, sebersit cahaya putih menyala di ujung keris. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan, menyebar ke dinding-dinding yang sudah retak, meluluhkan kegelapan yang ada. Pak Mardika terdengar menggeram, tapi suara itu sudah tidak lagi kuat. Semakin lama, semakin redup, dan saat cahaya putih itu mencapai puncaknya, tubuh Pak Mardika yang mengerikan meledak menjadi bayang-bayang hitam yang menyebar, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Dan seketika itu juga, rumah batu itu runtuh. Tidak ada gempa, tidak ada ledakan, hanya suara retakan yang dalam dan beberapa batu yang terjatuh ke tanah. Rumah itu akhirnya runtuh dengan sendirinya, seperti sebuah tubuh yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Sarto berdiri di tengah puing-puing yang hancur. Anak-anak yang semula berada dalam pengaruh rumah batu kini berlarian keluar, menghirup udara bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terperangkap. Mereka tampak bingung, tetapi juga merasa lega. Mereka bebas. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Sarto memandang ke langit. Hujan masih turun, namun kini terasa berbeda. Tidak lagi membawa kesedihan, melainkan seperti membawa harapan baru. Desa Waru Gede akhirnya bisa bernafas lega. Kutukan itu telah berakhir. Namun, meskipun semua itu sudah berakhir, Sarto merasakan sesuatu yang lebih berat di hatinya. Ia tahu, meskipun rumah batu itu sudah hancur, ada banyak hal yang tak bisa dilupakan begitu saja. Anak-anak yang hilang, orang-orang yang kehilangan keluarga, semua itu meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Tapi setidaknya, mereka bisa memulai hidup baru. Desa itu bisa kembali ke jalan yang benar. Setelah memastikan bahwa semua anak-anak sudah aman, Sarto perlahan keluar dari puing-puing rumah batu yang sudah hancur. Ia merasa lelah, namun ada rasa damai yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, malam ini bukan hanya mengakhiri kutukan, tapi juga membuka jalan bagi desa ini untuk pulih, untuk membangun kembali. Saat Sarto berjalan kembali menuju desa, langit di atasnya tampak cerah. Hujan mulai reda, dan bintang-bintang muncul perlahan, memberi tanda bahwa segala kegelapan telah berlalu. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hati Sarto. Apa yang sebenarnya Pak Mardika cari? Ia tak bisa melupakan pertanyaan itu. Dan meskipun desa kini bebas dari kutukan, Sarto tahu bahwa terkadang ada kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa dipahami manusia. Dan selama ada yang tinggal di dalam hutan jati itu, tak ada yang bisa benar-benar merasa aman. Terkadang, kegelapan tidak pernah benar-benar pergi.